Pak Nyoman, Ya, sebagai seorang intelektual, sebagai seorang akademisi, sebetulnya gampang nggak belajar spiritual, belajar keheningan? yang saya rasakan selama ini sebenarnya secara teoritis pemahaman kognitif itu nyambung ya, Nyambung. bisa dipahami. Cuman memang pada waktu mempraktekkan itu sepertinya faktor pikiran masih kuat. Jadi Oke. terbawa dari yang Karena sekian. kan sebagai akademisi ya, sebagai dosen, sebagai intelektual, pasti fungsi pikiran yang dominan kan fungsi analitik. Nah, sementara di dalam laku spiritual itu agak diredam. Kita yang lebih banyak dijalankan adalah fungsi sebagai pemerhati. Pikiran menjadi observer dari apapun yang kita kemudian lakukan dan terjadi. Nah, lalu bagaimana Pak Nyoman mengatasi kendala-kendala itu? Putus asa nggak? Ya, Kan pada susah nih, awalnya- kan? Betul. Pada awalnya ada rasa ya semacam apa namanya putus asa tadi ya. Mungkin ini sampai kapan gitu ya. Artinya tetap terus dilatih tapi tetap masih ada sedikit banyak pikiran yang melintas, ya, mengingatkan sesuatu, tugasnya nanti seperti apa dan sebagainya. Tapi ya selama ini tetap saya coba jalani terus. Oke, yang membuat Pak Nyoman tidak putus asa apa? Karena memang saya paham atau tahu bahwa ini salah satu jalannya ya. Artinya kalau memang untuk memulihkan dan jiwa itu adalah salah satunya hening, artinya ya kita harus memang tekun melatih. Oke, ya Pak Nyoman bicara tentang kemurnian jiwa. Kenapa ini bagi Pak Nyoman penting? Ya. Lepas dari apa yang pernah saya ajarkan ya, tapi dalam pengertiannya Pak Nyoman sendiri, kenapa ini dianggap penting? Yang saya rasakan mungkin ada semacam keterpanggilan terutama dari dalam gitu. Artinya selama ini dari kecil kemudian merasa apa namanya ada sesuatu gitu ya, artinya yang mungkin belum pas sambil jalan sampai dewasa. Ini yang kemudian banyak belajar gitu ya. Kenapa tertarik kemudian dengan buku-buku spiritual daripada buku-buku textbook, peninggalan ayah juga sambil mencari-cari juga. Nah sehingga pada waktu itu memang rasanya ada yang baru klik gitu ya, artinya dengan spiritual gitu ya. Sampai kemudian akhirnya bertemu dengan spirit. Oke, Pak Nyoman punya problem nggak dengan kebiasaan mengkaitkan antara spiritualitas dengan supranaturalitas atau realitas metafisika? Atau memang karena Pak Nyoman seorang akademisi intelektual jadi tidak terlalu peduli dengan pengalaman-pengalaman supranatural? Gimana sebetulnya? Karena kalau di Bali kan itu sangat Betul. dominan ya. Iya. Spiritual itu pasti kaitannya dengan itu gitu loh. Iya, Itu iya. gimana itu dalam pengalamannya Pak Nyoman? Kalau yang saya tahu dulu waktu kecil memang saat pulang ke Bali gitu ya, Yeah. memang supranatural terasa sekali gitu ya. Apalagi sampai saat ini juga beberapa mungkin ya istilahnya saudara-saudara di Bali di kampung itu justru memang sukanya lebih ke supranatural kan, lebih Oke. kelihatan gitu ya. Nah, Bisa begini, bisa begitu. Nah sementara saya sendiri merasa tidak begitu suka malah gitu ya. Artinya malah nggak tahu apakah itu takut atau memang nggak suka ya. Cuman nggak mengejar ke situ, kesaktian Oke. lah apa-apa ya. Tapi justru mungkin tadi lebih ke arah yang spiritual memang. Oke. Apa yang jalannya. Pak Nyoman mulai belajar sekitar tahun 2018 ya. Iya kan. Apakah sekarang lebih bahagia? Iya, kalau dibandingkan dengan 2018 rasanya lebih bahagia kalau saya boleh bilang ya. Intinya. Cuman memang tingkatannya kalau dibandingkan dengan lalu jelas ada peningkatan, cuman ini kan masih bertahap ya, proses. berproses terus. Apa indikasinya? Salah satunya menghadapi tantangan tidak terlalu dipikirkan lagi, Oke. tidak terlalu dibikin ruwet gitu ya, dijalani saja, kemudian apapun itu termasuk kalau pas mata dan sebagainya gitu ya, rasanya juga apa namanya selalu seperti dibimbing ya, semacam Oke. ada keberuntungan, perlu ini, ada jalannya dan sebagainya. Oke. Itu sih yang bikin apa namanya lebih mantep ya, artinya Oke. rasanya. Oke Pak Nyoman, saya kan juga sering bicara ya bahwa spiritualitas yang saya ajarkan ini adalah spiritualitas yang progresif, revolusioner ya begitu. Jadi kita bukan hanya nyari tenang sendiri, bukan nyari damai sendiri, tapi bagaimana dengan belajar spiritual ini kita memang selain ketemu kemurnian jiwa, bangkit mahadaya di dalam diri kita kemudian bisa mengembangkan karya.
yang berguna buat bangsa ini, bahkan kita terlibat aktif dalam upaya mengubah bangsa ini ya. Kan Pak Nyoman juga berkarya selain di kampus juga di Perkumpulan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Nah, itu bagaimana Pak Nyoman menangkap ide ini, ide spiritualitas yang progresif revolusioner? Ya menurut saya sangat bagus ya. Jadi memang selama ini kan yang saya dengar sendiri spiritual lebih ke arah pribadi internal. Pokoknya ya kedua lah macam-macam, yang penting bisa tenang atau damai dan sebagainya. Tapi begitu mendengar ajaran dari Mas Guru kan memang tadi yang progresif kemudian revolusioner itu ya memang harus bergerak. Kalau kita memang sudah berdaya ya saya ini saatnya kemudian merefleksikan atau mengimplementasikan apa yang bagian di dalam dan di dalam juga nanti mempengaruhi ke sekitar dengan karya nyata. Oke. Saya pikir itu kalau Pak Nyoman melihat bangsa ini ya, masih nggak ada harapan bahwa bangsa ini akan ketemu dengan kejayaannya kembali seperti masa lampau? Apakah sebuah gerakan spiritual dalam cara pandang Pak Nyoman itu bisa membuat kita bangkit kembali? Ya, kalau saya melihat memang ya selain beberapa yang dulu ya, artinya kan ada semacam nujuman atau ramalan bahwa akan bangkit lagi gitu ya. Sempat bertanya-tanya juga sebenarnya sampai kapan, bangkitnya kapan gitu ya. Iya. Nah, beneran apa enggak gitu kan? Beneran apa enggak gitu ya. Nah, dengan semakin kesini semakin belajar juga sepertinya memang apalagi di luar juga ya. Saya juga baca di luar kegiatan spiritual juga masif. Saya pikir mungkin memang saatnya akan bangkit ya dengan kesadaran kolektif yang baru, kemudian terutama nanti di Nusantara, di nasional. Saya pikir memang akan mengarah ke sana ya, walaupun saya sendiri belum tahu pasti akan kapan, tapi saya percaya sepertinya akan ada masanya. Dan Pak Nyoman memilih untuk ada dalam arus itu. Bagian dari arus itu. Iya, betul-betul Pak Nyoman mau bertumbuh, bertekad untuk memendidikan jiwa, begitu? Sepertinya seperti itu. Kalau memang jalan saya sih. Loh, emangnya masih belum mantap kalau ini jalan Pak Nyoman? Iya. Mantap apa enggak? Ayo, mantap. Oke, ya. Jadi kan dalam kesadaran spiritual yang murni itu, sabda itu menentukan. Ya. Maka ketika kita mau mengungkapkan sesuatu, ya jangan ada yang namanya keraguan. Ya, seperti tadi. Nanti beda hasilnya Pak Nyoman. Ya. Mengatakan sepertinya ini jalan saya, dengan mengatakan ini jalan saya. Itu beda. Ya. Kalau Pak Nyoman sudah betul-betul merasakan lewat jalan ini, mengalami transformasi semakin bahagia, kenapa perlu ada keraguan? Jangan juga nggak pede kan? Karena semua orang punya benih keilahian yang sama. Pak Nyoman juga bisa tercerahkan, ya. Dan dengan kemampuan akademis intelektual Pak Nyoman bisa berbuat banyak buat bangsa ini. Tapi landasannya kan harus spiritualitas, supaya tidak ada yang namanya keserakahan, tidak ada namanya tujuan-tujuan egoistik, tapi kita betul-betul berbakti dengan ketulusan. Begitu kan Pak Nyoman? Oke, matur nuwun sanget nggih Pak Nyoman ya, wilujeng ya. Terima kasih, rahayu.